Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengawali permenungan kita pada hari keempat ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 4 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul permenungan kita pada hari keempat ini adalah Roh Kudus menjadikan kita sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Seperti apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis dalam kisah Injil tadi, terutama pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Hal ini mengingatkan kita akan sakramen baptis yang kita terima. Kita dibaptis dalam nama Yesus, yang membuat kita sepenuhnya menjadi manusia baru dan memiliki karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen pembaptisan menjadikan kita sebagai bagian dari anggota tubuh mistik Kristus. Tahukah kita bahwa gereja adalah tubuh mistik Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya, dan kita semua yang dibaptis dalam Yesus adalah anggota tubuhnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 dalam ensiklik Mediator Dei nomor 20. Dengan ini kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen pembaptisan menjadikan kita sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Ini adalah rahmat, ini adalah anugerah yang mestinya kita syukuri dan kita hayati dalam hidup kita setiap hari sebagai orang Katolik. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 1-4 dan juga kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 11-12 mengingatkan bahwa orang-orang yang dibaptis harus meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan menjadi bagian dari orang-orang beriman. Ketika kita disatukan menjadi anggota tubuh mistik Kristus, kita harus ingat bahwa kita perlu menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam hidup kita, untuk menjadi sungguh-sungguh sebagai orang beriman, sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Saya ingat ajaran Santo Yohanes dari salib, yakni Todo Inada, T-O-D-O-Y-N-A-D-A, Todo Inada. Kita perlu menanggalkan segalanya untuk mendapatkan segalanya.
meninggalkan segalanya yang menurut kita itu baik, tetapi belum tentu benar dan fana, untuk mendapatkan segalanya yang adalah Kristus. Jadi kita meninggalkan segalanya untuk bersatu dengan Kristus yang adalah kepala kita dalam tubuh mistiknya yang kudus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen pembaptisan membantu kita untuk membimbing dan menuntun kita agar senantiasa berjalan dalam kebenaran. Hal ini mengandaikan kalau kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau kita dengan rendah hati membiarkan Dia menuntun dan membimbing kita, agar hidup kita senantiasa dibaharui, sehingga kita tetap setia berada dalam lingkaran tubuh mistik Kristus. Memang tidak mudah untuk menjalani semuanya itu, tetapi kita harus berjuang dan terus berjuang untuk memelihara rahmat ini dalam hidup kita, agar kelak di dunia ini dan di akhirat kita tetap bersatu dengan Kristus yang adalah kepala kita. Demikian refleksi singkat ini. Selamat menyambut kedatangan Roh Kudus. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.